Halo semuanya, perkenalkan nama gue Alif Rivelino, umur gue 22 tahun, pekerjaan gue sekarang adalah seorang stand up comedian. Masalah terbesar dalam hidup gue mungkin selama 22 tahun gue hidup, gue deket banget sama yang namanya kehilangan. Mungkin dari kehilangan cinta, harapan, sampai masalah terbesar gue adalah gue kehilangan keluarga gue. Gitu. Ya bisa dibilang broken home lah. Gua mulai mengerti bahwa kondisi gue broken home adalah ketika kelas 1 SMP atau 2 SMP gitu. Ujian akhir tuh gue ujian matematika, di hari itu gue hampir gak masuk karena gue telat 1 jam. Karena pas gue mau berangkat ke sekolah, orang tua gue ribut-ribut dulu lah. Terus gue tanya, gue cerita, guru gue nanya kenapa kamu gak datang ke sekolah, hampir telat sejam, ujian tinggal setengah jam lagi. Gue bilang tadi di rumah orang tua saya gini. Baru situ gue ngerti bahwa oh, guru gue bilang itu namanya kamu udah di fase broken home. Dan dikasih lihat gue nggak usah panik kalau ngadepin kayak gitu. Untungnya gue ada di lingkungan yang suportif waktu itu di sekolah, dimana kalau orang tua kamu berantem udah gue dikasih pilihan sama guru gue, entah kamu mau melerai, kalau nggak kuat masuk kamar, atau kalau mungkin kamu ngerasa bisa punya option untuk ngasih pendapat ke orang tua, silakan kasih aja, nggak usah takut, karena itu bagian dari fungsi anak nyelamatin keluarga. Jadi di situ gue mulai ngerasa bahwa oh ternyata ini ada istilahnya gitu, broken home. Sampai gue kenal stand up, gue coba cerita-cerita soal keluarga segala macam. Nah itu mulai tuh teman-teman komunitas mulai melabeli gue jadi oh si Alif nih anak broken home, komika broken home gitu. Berat banget ya, mungkin ini terdengar sedikit aneh, tapi kayak mungkin anak-anak broken home di sini juga yang nonton ini atau yang ngerasain di rumah, kayak lu pernah ngerasain fase dimana menurut lu kayak ini cuma cerita ini tuh ada di film deh, atau di sinetron deh, atau di buku gitu. Kok tiba-tiba berasa di hidup gue gitu, kok kejadiannya ke gue sih, kok beneran ada sih kejadian ini. Dan dari fase gue pindah tuh yang orang ngelihat si Alif nih kayak kalau di tongkrongan stand up apalagi, si Alif nih anaknya orang kaya nih gini, si Alif nih oh anak Jakarta banget lah, setelan gini. Yang orang nggak tahu, gue dulu tuh cuma punya 1 motor, tinggalnya di Sawangan, sekolah gue di Pondok Pinang. Jadi gue kalau berangkat sekolah tuh jam 5 pagi, nyampe sekolah jam 7. Baru gue pulang lagi ntar jam 5 sore, nyampe rumah jam 7 malam. Yang orang nggak tahu, gue tuh sempet jadi polisi gope di Sawangan dulu. Kalau kalian tahu ada Kubah Mas pertigaan tuh, gue jadi polisi gope di situ. Apalagi yang satu ini mungkin gue pernah cerita ini, tapi ini lumayan sedikit bikin gue geter dikit sih, karena dari rumah gue yang alhamdulillah ya cukup lah gitu, gue harus tinggal di satu rumah yang kontrakan cuman 12 petak, 10 petak. Yang gue masuk tuh langsung kamar kita bisa ngeliat dapur langsung gitu. Yang sedihnya adalah itu gue tahu nyokap gue tuh dalam keadaan single parents gitu. Mungkin yang nanya di sini biar ceritanya lebih detail adalah orang tua gue pisah tuh karena mereka pakai benda-benda terlarang, bang. Keris empu gandring, enggak. Mereka pakai narkoba dua-duanya. Dulu gue sedih, tapi sekarang enggak, karena gue ngerasa malah ya udahlah, gue bisa sombong lah sama anak broken home kan. Anak broken home paling beda agama, orang tua pisah, beda pendapat, cuman gue yang beda bandar. Ya jadi banyak itu gue fase harus pindah-pindah tuh. Gue pernah udah masuk ke rumah, udah ngontrak, udah pasang AC gitu ya. Tiba-tiba satu yang punya kontrakan datang nanya gitu. Padahal gue tau dia cuma nanya iseng kayak, ibu kenapa di sini cuma sama anaknya 2, suaminya kemana? Nyokap gue ya jawab, saya lagi proses cerai. Terus yang bikin gue sakit adalah, maaf bu, kalau masih proses cerai belum bisa tinggal di sini. Karena di sini kita nggak nerima janda, karena kita takut ada keributan. Di situ gue ngerasain, kok bisa ada orang yang cuman tahu dari luar gitu ya. Dan posisinya adik gue waktu itu masih 3 tahun. Gue masih 14-15 tahun. Dan lu orang yang udah dewasa buat gue. Dan lu tahu ada single parents cewek gitu ya, sama anaknya 2, digituin gitu. Gue nggak mau dikasihanin, tapi kok bisa lu kepikiran kayak gitu. Dan itu yang ngebuat gue udah nih, gue nggak mau adik gue, nyokap gue ada yang jatuhin lagi kan. Sampai akhirnya makanya gue beberapa kali ketemu bandara nyokap bokap gue tuh yang bener kesel, yang kalau
tusuk-tusukan, ayo gue siap bunuh-bunuhan, kita ayo, asal lu nggak tahu berapa perjuangan gue nyembuhin nyokap gue sama bokap gue kan, pengorbanannya gede banget. Kayak orang nanya kenapa orang tua lu cerai, salah satu gue yang minta, karena alasannya adalah gue nggak mau adik gue ngeliat ada nangis-nangis lagi, karena gue percaya anak kecil tuh punya core memori yang kuat kan. Jadi setiap adik ada berantem tuh gue selalu usaha adik gue tuh gue peluk gitu, adik gue peluk atau gue ajak keluar supaya core memorinya tuh, oh iya kalau ada masalah tenang, ada abang gue nih. Jadi apapun masalah dia nanti, mau masalah cinta, masalah keuangan, tenang. Abang lu nih paling depan nih nutupin, nah abang lu paling ada pokoknya, lu nggak usah tahu ada ribut-ribut, pokoknya ada abang lu. Nah fase itu terjadi, aduh ini pedih banget. Gue habis stand up waktu itu, gue lagi jarang banget dapet job stand up karena kan hidup gue nomaden kan kanan kiri. Jadi gue untuk open mic, untuk nongkrong sama anak tuh susah banget. Akhirnya gue dapet satu job stand up, inget banget gue di salah satu kampus di sektor 9 gitu deket kontrakan gue. Turun duitnya, budgetnya nggak seberapa, cuman 2 juta apa 2,5 juta gitu. Gue pulang, gue ngeliat nyokap gue lagi make lah gitu. Terus gue berantem, gue keluar akhirnya. Gue keluar dengan 2,5 juta, gue bawa koper. Gue baru sampai depan pagar, adik gue umur 3 tahun. Dia nyamperin gue ke depan pagar, terus cuma narik tangan gue bilang kayak, Bapak ninggalin adik, Bunda udah ninggalin adik, terus sekarang kakak mau ninggalin adik juga. Di situ yang, ini anak umur 3 tahun. Bisa ngomong kayak gitu, maksud gue, lu nih seharusnya yang gede nih Lip nih, yang bisa mikir sedewasa gitu. Makanya gue sekarang sampai titik dimana apapun yang gue lakuin sekarang, apapun yang gue kejar sekarang, apapun keringet gue yang jatuh hari ini, ya buat adik gue doang di rumah, buat nyokap gue doang. Awal pandemi 2019 nyokap gue sudah memutuskan untuk menikah lagi. Sampai akhirnya gue harus balik ke bokap sekarang. Gue balik ke bokap untuk, ya kayaknya udah waktunya gue gantian jagain bokap lah. Karena hubungan gue sama bokap juga selama 11, dari umur gue 11 tuh, gue tidak merasakan sosok bokap kan. Gue bener-bener kayak benci lah sama bokap gue, kayak sampai gue tuh pada bilang, gue kalau ditanya siapa sosok laki-laki di diri lu tuh, gue ngeliat sosoknya dari abang-abang gue ngeliat dari gimana Bang Panji sama anak-anaknya, gimana Bang David kalau sebagai sosok laki segala macam. Banyak abang-abang gue yang gue laki-laki ini. Salah satunya adalah om gue juga ada, Ari Wibowo. Dia juga orang yang berperan dalam hidup gue, yang kayak sosok laki harus kayak dia gitu. Berat banget itu waktu itu. Terus terang nyokap gue orang yang keras dan gue pun orang yang keras gitu. Gue tahu nyokap gue mau nikah lagi tuh sekitar 2 minggu. Jujur gue punya orang tua yang sangat terbuka sama anaknya. Diskusi, bahkan gue tadi cerita sebelum kita on air, untuk pisah pun kan gue yang minta kan. Karena mereka diskusi, ini Alif maunya gimana, ngeliat kondisi bunda sama bapak kayak gini sekarang. Ya gue bilang kalau jawabannya pisah ya udah pisah, karena nggak mau lihat Anjani nangis lagi adik gue gitu kan. Pisahnya waktu itu gue tuh kuliah di Jakarta, jadi gue harus tinggal sama bokap gue selama gue kuliah, dan gue ketika balik gue diajak ngobrol lah sama pasangannya ini. Yang jadi berat adalah ternyata mereka tuh udah izin duluan. Gue kan ngerasa selama 12 sama berapa tahun, berarti 12 tahun, 11 tahun ini gue jaga nyokap gue, jaga adik gue tuh, ya hidup gue cuma mereka berdua. Tapi begitu kemarin gue udah mulai kuliah, gue udah mulai masuk suci, karir gue udah mulai kelihatan, kok Tuhan nih gak adil banget. Kenapa malah lu ambil mutiara gue maksudnya? Gue udah jaga ini baik-baik selama 12 tahun, begitu gue mau buktiin ke mereka gue bisa, kenapa lu ambil? Sampai akhirnya itu yang ngebuat gue ngeblok untuk gue nggak bisa nerima nyokap gue nikah dulu gitu. Bahkan gue tahu suami bokap tiri gue adalah orang yang baik, tapi gue nggak bisa menerima itu. Gue nggak bisa menerima bahwa lu nggak adil, lu nggak bisa ngambil mutiara gue jaga ini baik-baik. Gue nggak mau adik gue ngerasain sakit, gue nggak mau adik gue ngerasain nangis, gue nggak mau nyokap gue terpuruk lagi. Kok lu enak tinggal ngambil gitu aja? Kira izin sama gue di rumah, gue balik ke Bekasi waktu itu. Gue dia izin sama gue, terus gue bilang nggak bisa. Akhirnya gue berantem, gue pisah, gue balik, gue nggak balik ke rumah 2 minggu, 3 minggu, sampai akhirnya waktu itu gue buat lebaran Idul Adha kalau nggak salah, kita kumpul keluarga besar, ada pade-pade gue. Biasa gue disitu suka bercanda-bercanda, tiba-tiba lagi bercanda nyokap gue kayak, jangan lupa minggu depan ya kita akad. Akad, gue bilang, kok tetap jadi. Akhirnya nyokap gue bilang, apapun yang kamu keluarin dari mulut kamu, nggak akan goyah tekad bunda untuk nikah katanya. Itu gue ngerasa
Dan ya itu gue balik lagi, gue percaya Tuhan punya buat gitu buat kita, entah kenapa. Mungkin kedengaran kayak di film, tapi gue pulang ke rumah, gue buka YouTube, tiba-tiba demi apapun, di home pertama gue adalah Ustadz dari ada ceramah dari Buya Hamka, judulnya Hukum Melarang Orang Tuamu Menikah Lagi. Ya ini terdengar komedi, maksud gue kalau bisa uninstall YouTube, gue uninstall hari itu. Kok lu bisa ngejawab cepet banget gitu, padahal gue tidak pernah ngomongin apapun, tidak pernah cerita apapun. Tapi di home gue pertama Buya Hamka bilang hukum menikah, terus ada satu kata yang menurut gue, ya akhirnya gue izinin. Jadi dia bilang, jangan pernah memandang ibumu layaknya seorang ibu, tapi pandanglah dia layaknya seorang manusia biasa yang juga butuh akan banyak hal, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Dan gue sadar mungkin itu nggak dapat dari gue selama gue kuliah, selama gue ngejar cita-cita gue. Akhirnya gue mempersilahkan nyokap gue untuk, tidak ada kata mempersilahkan, tapi gue memberanikan diri untuk H-1, gue balik ke rumah Pak De gue, ke tempat venue-nya, gue bantuin dekor di sana segala macem. Gue nggak tidur sampai pagi, dan dari awal acara sampai akhir akad tuh gue nggak berhenti nangis karena gue masih ngerasa deep. Dan yang bikin gue berhenti nangis adalah ketika izin gitu ya, lah kan ada izin kan di akad, bokap tiri gue kayak bangun terus bilang, buat Alif tenang, selamanya di rumah ini Alif adalah imamnya, Alif adalah pemimpinnya. Om cuman izin jagain bunda sama Anjani sampai di akhirat. Di situ gue ngerasa nyokap gue sama orang yang pas. Karena selama gue cerita gue punya bapak tiri, gue selalu dapet doktrin-doktrin tuh yang jelek dari orang-orang ya kan. Jangan punya bapak tiri, Lip. Ntar kalau lu tidur muka lu dibekep. Ya. Jangan punya bapak tiri, ntar kalau tidur kepala lu kerendam kecap apalah segala macam. Doktrin-doktrin itu tuh yang membuat gue kayak, di bokap tiri ini jahat banget gitu ya kan. Kayak akhirnya gue selama mereka nikah berapa bulan gue blok, gue selalu mindset gue tuh jelek banget. Bahkan kayak diajak ke Bali gitu, gue sama honeymoon, suami bokap tiri gue nyokap gue mau honeymoon, ngajak gue ke Bali, tapi gue masih mindsetnya jelek banget. Gue bukan gue nggak mau gitu, gue belum siap aja ngeliat bokap nyokap gue romantisan di floating breakfast gitu bang, fotoin mereka di pantai ada tulisan Dina Love Hari, itu belum siap gue. Makanya gue selalu ngeblok. Akhirnya 3 bulan nikah, nyokap gue yang tadi pakai narkoba berhenti, sekarang rajin sholat tahajud pakai hijab. Terus gue ngerasa kayak, kok jadi kayak gini, kayaknya gue salah nih sama bokap diri gue. Ya udah, fasenya udah terakhir gue minta maaf, gue bilang, Om maafin Alif, sebenarnya Alif nggak kayak gini. Gue bilang aslinya Alif nggak kayak gini. Terus dengan dewasanya dia kayak jawab, Alif aslinya nggak kayak gini. Soalnya kata teman-teman Om, anak tiri itu pasti ngelunjak. Dapat doktrin juga ternyata dia dari teman-temannya. Tapi ya udah, akhirnya gue mulai bisa berdamai sampai akhirnya ya udah, gue sekarang udah mulai sayang juga sama bapak tiri gue lah. Gue udah mulai perhatian sama dia, gue udah mulai ngerasa bahwa Tuhan udah naruh ini di garis takdir jalan gue gitu. Justru dari orang tua gue tuh gue kayak belajar 2 hal gitu. Kayak yang pertama adalah lu harus tahu apa arti kemenangan dan kekalahan gitu. Kekalahan adalah ketika lu rela menghancurkan keluarga kecil lu demi sebutir pil kecil yang ngancurin masa depan anak-anak lu. Tapi kalau kemenangan ya cuma jadi 2, jadi diri lu sendiri dan say no to drugs kata gue. Dan akhirnya ya gue masih bisa berdiri sampai sekarang gitu. Susah banget ya. Buat bapak di rumah, mungkin kita nggak pernah ngobrol banyak gitu, atau mungkin bapak akan nonton video ini karena banyak teman-teman bapak yang suka nyari kakak di YouTube gitu kan. Percayalah bahwa rasa marah itu udah kakak tutup sejak lama. Jadi mulai sekarang kalau bapak ngerasa sakit, bapak ngerasa capek, bapak ngerasa udah enough sama semuanya, ya ini ada kakak di sini. Jadiin kakak rumah bapak yang pertama gitu. Bapak udah nggak punya pasangan, bapak sekarang hidup sendiri. Mindset itu udah dijauhin aja, bapak nggak sendiri. Sekarang ada kakak di bawah, ada kakak di samping bapak, ada kakak di depan bapak. Bahkan gue nggak pernah ngucapin selamat hari ayah ke bapak, tapi dengan gue tanggung jawab sama pilihan gue sekarang gitu pak. Gue tanggung jawab sama stand up gue tanggung jawab sama apa yang gue korbanin. Ini bentuk gue sayang sama lu, karena lu nggak mau jadi, gue nggak mau lu jadi orang yang menyesal lagi gitu, lu jadi orang yang disalah-salahin.
sama orang banyak. Lu sih gak maksa anak lu sekolah bener. Lu sih gak maksa anak lu untuk les. Lu sih ngebolehin anak lu ngerokok. Gue tahu banyak yang nyalahin lu kayak gitu, kayak lu sih anak lu nongkrong sama malam-malam ke klub nggak lu larang. Nah gue nggak mau orang-orang nyalahin lu gitu. Makanya kalau lu sekarang lihat gue pulang malam, mungkin gue jarang tidur, bahkan lu tahu gue kemarin diserang orang banyak tapi gue tetap kuat. Ya lu yang nguatin gue, maksudnya lu decide, lu adalah the big reason bahwa gue ada di sini berdiri sekarang di depan kamera ini. Biar Anjani gak ngerasain sakit, biar nyokap tenang dengan pilihannya, dan lu gak disalah-salahin lagi sama orang banyak. Udah itu aja. Dan ya gue sayang banget sama bapak. Ini akan jadi aneh kedengeran dengan cerita gue yang banyak ya. Cuman mungkin gue akan jadi bokap gue. Bokap gue banyak salah, tapi bokap gue gak egois. Gue lebih memilih jadi orang tua yang banyak salah, tapi gue tidak egois sama anak gue. Supaya apa? Supaya anak gue jadi kayak gue. Gue gak pernah nyangka dengan semua cerita gue dicintain banyak orang. Bohong kalau gue bilang gue gak pernah dibenci banyak orang. Mungkin teman-teman di sini nonton nanti di Kami Project, jangan kaget, bakal ada komen banyak di bawah tuh ntar. Alif out, Alif out. Ya udah, gue tidak mau menjadi orang yang membungkam murid orang lain atas kejelekan gue. Karena gue sadar, Bang Panji pernah bilang sama gue, jangan pernah ngerasa omongan jelek orang lain ke lu tuh salah. Terima aja. Siapa tahu emang yang diomongin orang itu bener bahwa lu sejelek itu. Dan bokap gue seperti itu. Dia tidak pernah membungkam bahwa gue protes kenapa lu pakai narkoba. Kenapa gue nanya bapak masih mau pakai segala macem. Ya, dia kasih tahu gue alasannya. Kenapa gue masih pakai? Karena badan gue sakit kalau gue nggak pakai. Nyokap gue kenapa bunda nggak masuk kantor? Ya bunda butuh barangnya. Dan makanya kalau ditanya siapa, lu mau jadi kayak siapa? Gue pengen jadi kayak bokap gue tanpa narkoba. Itu. Karena bokap gue menjadi seperti itu karena dia narkoba. Gue yakin tanpa narkoba, dia jadi bokap paling hebat di dunia ini.